Selamat pagi anak-anak. Pada kali ini kita akan belajar tentang ikatan kimia, di mana dalam ikatan kimia ini nanti kita akan belajar tentang kestabilan subkulit D, ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam serta yang lainnya. Nah, sebelum itu kita akan lihat dulu di sini kira-kira kenapa ya atom-atom perlu berikatan dengan atom lain? Terus kenapa manusia perlu berpasangan dengan manusia lain? Nah, tentunya kita semua tahu bahwa intinya adalah supaya mereka ini stabil. Nah, bagaimana caranya dia bisa stabil seperti atom-atom itu? Nah, kalau manusia tentunya kita tahu. Oke, sekarang kita akan lihat apa sih ikatan kimia itu. Nah, ikatan kimia yaitu ikatan antara atom-atom bentuk senyawa sehingga mencapai kestabilan. Atom yang belum stabil menginginkan dirinya agar stabil seperti unsur gas mulia, yaitu mengikuti kaidah oktet dan duplet. Nah, duplet itu memiliki elektron valensi 2 seperti helium, oktet seperti neon, argon, krypton, xenon, dan radon dengan elektron valensinya 8. Dalam sistem periodik unsur, golongan 8A, yakni helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon adalah unsur yang paling stabil, sehingga unsur-unsur lain ingin mencapai kestabilan seperti gas mulia dengan memenuhi aturan duplet maupun oktet. Di sini saya cantumkan dua jenis konfigurasi, yaitu konfigurasi menurut Bohr dan mekanika kuantum. Nah, bagaimana cara unsur-unsur mencapai kestabilan seperti gas mulia? Yaitu dengan cara melepaskan elektron, menangkap elektron, dan menggunakan elektron secara bersama-sama. Dalam ikatan kimia, kita tidak akan bisa terlepas dari rumus Lewis atau lambang Lewis yang menggambarkan jumlah elektron valensi pada kulit terluar, di mana elektron valensi ini menyatakan golongan, terutama pada golongan utama. Nah, dalam menentukan rumus Lewis, kita isi dulu elektron secara tidak berpasangan, nanti kelebihannya baru kita isi berpasangan. Lihat pembahasan soal berikut, yaitu berapa sih elektron yang harus lepas dan diserap oleh unsur berikut. Yang pertama yaitu nitrogen. Nah, nitrogen memiliki nomor atom 7. Saya pakai konfigurasi Bohr yaitu 25. 5 supaya 8 dia harus menangkap 3 elektron supaya dia stabil, dan konfigurasinya akan menjadi 28. Berikut aluminium dengan nomor atom 13. Konfigurasinya 283, dia akan melepas. Kalau dia elektron valensinya 1, 2, dan 3, dia lebih cenderung melepas supaya dia stabil, sehingga konfigurasinya menjadi 28. 14 silikon. 284 perlu 4 lagi supaya stabil, sehingga konfigurasinya akan menjadi 288. Di sini kurang 1 angka 8-nya, silahkan kamu tambahkan lagi. Soal yang kedua, kita menentukan rumus Lewis dari fluor, fosfor, dan kalsium. Fluor itu elektron terluarnya 7, sehingga lambang Lewisnya ada 7 yang mengelilingi F. Sementara fosfor itu elektron valensinya 5, maka yang mengelilingi P itu hanya ada 5. Sementara kalsium atau Ca itu elektron valensinya 2, maka yang mengelilingi hanya 2 saja. Apa sih ikatan-ikatan yang akan kita pelajari pada materi ini? Yang pertama ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen, yang ketiga ikatan logam. Nah,
kita akan lihat satu persatu seperti apa sih ikatan itu. Ikatan ion, ikatan yang terjadi antara logam dan non-logam, yaitu umumnya logam golongan 1A, 2A, dan non-logam 6A dan 7A. Nah, ikatan ion itu ikatan antar atom unsur yang cenderung melepaskan elektron atau logam dengan unsur yang cenderung menerima elektron atau non-logam. Ikatan ion terjadi karena ada serah terima elektron, yaitu contohnya NaCl, MgO, dan lain-lain. Rumus umum X pangkat A plus Y pangkat B min menghasilkan XYBA. Di sini muatan atom kita pertukarkan untuk membentuk rumus senyawa. Kita lihat dua soal. Yang soal pertama antara natrium dan klor. Kita lihat natrium itu kan konfigurasinya elektron terluarnya 3s1. Maka dia akan lepas satu elektron menghasilkan Na+, sehingga konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6. Kemudian Cl itu berakhir di 3p5. Nah, 3s2 tambah 3p5 kan 7, perlu satu lagi supaya 8. Nah, sehingga akan menjadi Cl- saat dia menangkap satu elektron. Sehingga Na plus Cl menghasilkan Na plus dan Cl-. Na plus dan Cl- akan membentuk rumus senyawa NaCl. Berikut soal yang kedua, yaitu antara magnesium dan klor. Magnesium 12, nomor atomnya berakhir di 3s2, melepaskan 2 elektron menjadi Mg2+, sehingga konfigurasinya berakhir di 2p6, sementara klor yaitu memerlukan 1 elektron lagi supaya 8, sehingga menjadi Cl-. Nah, ini elektronnya kita samakan supaya bisa kita coret, sehingga Mg plus 2Cl menghasilkan Mg2 plus dan 2Cl-. Kita pertukarkan muatan Mg yang 2 itu pindah ke sebelahnya Cl, muatan Cl yang 1 itu atau -1 itu pindah ke Mg, sehingga rumus kimianya menjadi MgCl2. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih ikatan kovalen. Ikatan kovalen, ikatan yang terjadi antara sesama non-logam. Nah, terjadi penggunaan elektron secara bersama-sama supaya bisa mencapai kestabilan. Nah, di sini ikatan kovalen dituliskan menggunakan rumus Lewis dan rumus bangun atau rumus struktur, di mana rumus bangunnya ada 3 tanda, yaitu tanda strip 1, strip 2, dan strip 3 menggambarkan jenis ikatannya. Berdasarkan penggunaan pasangan elektron, maka ikatan kovalen dibagi menjadi ikatan kovalen tunggal, yaitu terjadi penggunaan satu pasang elektron saja untuk berikatan. Nah, contohnya ikatan antara HCl, NH3, H2O, dan CH4. Kamu amati di situ ikatan antara H dan Cl hanya masing-masing menyumbang 1, N dengan H juga masing-masing menyumbang 1. Nah, itu yang dikatakan ikatan kovalen tunggal. Kemudian ikatan kovalen rangkap 2. Nah, pada ikatan kovalen rangkap 2 terjadi penggunaan 2 pasang elektron secara bersama-sama. Si A menyumbang 2, si B juga menyumbang 2. Contohnya antara oksigen. Nah, ikatan kovalen rangkap 3 terjadi penggunaan 3 pasang elektron secara bersama-sama, masing-masing menyumbang 3, contohnya N2. Di sini adalah ikatan kovalen koordinasi, yaitu pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan hanya berasal dari salah satunya saja. Nah, kalau kamu amati di contohnya, yaitu NH3 punya 1 pasang yang berlebih disumbangkan ke atom H, itu digambarkan dengan anak panah, itulah ikatan kovalen koordinasi. Begitu pula dalam H2SO4. S
dengan O di atas dengan S dan O di bawah itu menyumbang untuk atom O. Nah, sehingga digambarkan dengan garis anak panah, itulah ikatan kovalen koordinasi. Selanjutnya, tadi kan ikatan kovalen harus sesuai kaidah oktet. Nah, ini ada penyimpangan kaidah oktet maupun duplet. Kita lihat penyimpangan kaidah oktet maupun duplet, yaitu yang tidak mencapai oktet, yang bilangan atau elektron valensinya kecil, kurang dari 4. Kemudian ada yang elektron valensinya ganjil dan ada yang melampaui 8, yaitu PC5SF6 dan ClF3 itu melebihi aturan oktet. Nah, sekarang ikatan logam. Ikatan logam di sini yaitu antar atom-atom unsur logam. Di sini elektron valensinya membentuk lautan valensi atau yang dikenal dengan awan-awan elektron. Nah, inilah yang menyebabkan logam itu sangat mudah menghantarkan panas, tidak mudah patah, titik leleh dan titik didihnya tinggi karena di sini elektronnya bebas bergerak. Nah, kita lihat yang berikutnya adalah kepolaran, yaitu perilaku suatu zat yang menyerupai medan magnet, yaitu terdapat kutub sementara yang kita kenal dengan dipol. Kepolaran ini didasarkan pada daya hantar listriknya, maka senyawa kovalen kita bagi menjadi 2, yaitu senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen nonpolar. Nah, bagaimana cara membedakannya? Untuk senyawa kovalen polar, di sini momen dipolnya lebih dari 0, bentuk molekulnya asimetris, tersusun dari 2 atom yang berbeda jenis, contohnya HF, HCl, HBr, HI. Kemudian kalau dia lebih dari 1 atom penyusun, lebih dari 2 atom penyusun, maka terdapat pasangan elektron bebas di atom pusatnya seperti NH3, H2O, dan PCl3. Senyawa kovalen nonpolar, momen dipolnya 0, bentuk molekul simetris, terdiri dari 2 atom yang sejenis. Kalau dia lebih dari 2, maka tidak ada pasangan elektron bebas di atom pusatnya. Nah, kita lihat perbedaan dari sifat senyawa ion dan senyawa kovalen. Yang pertama, titik didih. Titik didih dan titik leleh senyawa ion itu tinggi, senyawa kovalen itu rendah. Daya hantar listriknya dalam wujud larutan itu kedua-duanya bisa, kecuali yang nonpolar ya. Yang nonpolar tidak bisa menghantarkan arus listrik. Kemudian daya hantar listrik dalam bentuk lelehan hanya senyawa ion yang bisa menghantarkan arus listrik. Kita lihat contoh soal sini. Ramalkan rumus senyawa dan jenis ikatannya. Yang pertama antara magnesium dan fluor. Mg itu 282, lepas 2 elektron. Fluor itu 27, perlu 1 supaya 8. Nah, kita pertukarkan. 2 pindah ke F, 1 pindah ke Mg, maka MgF2. Karena ada yang lepas, ada yang perlu, maka ini namanya ikatan ion. Soal yang kedua, yaitu antara 15A dengan 16B. A perlu 3 supaya 8, B perlu 2 supaya 8. Dipertukarkan. 3 pindah ke B, 2 pindah ke A, sehingga rumus kimianya A2B3 sama-sama perlu, maka dia ikatan kovalen. Yang C, yaitu antara 1H dengan 16S. H1 dia mengikuti kaidah duplet, yaitu perlu 1 lagi supaya 2, S6 perlu 2 lagi, dipertukarkan. 1 pindah ke S, 2 pindah ke H, maka rumus kimianya H2S sama-sama perlu, maka dia ikatan kovalen. Yang terakhir 14X dan 16Y. 284 perlu 4 lagi supaya 8, 286 perlu 2 lagi supaya 8, maka rumus kimianya XY2 disederhanakan dari rumus X2Y4. Nah, karena sama-sama perlu, maka dia ikatan kovalen. Baik anak-anak, inilah pemaparan dari saya tentang ikatan kimia.
Nah, jika ingin sukses, maka berjuanglah lebih giat lagi. Jangan lupa belajar, tetap semangat, dan terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat untuk